Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Psikolinguistik Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Pemerolehan Semantik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Rahayu Andira, kemudian teman saya Maria Aprilia Efrerei, yang ketiga Febiola Mambai, yang keempat Yunitera Astrina Murib, dan yang kelima Kakak Anike S. Benamen. Nah, sebelum kita masuk ke materi pemerolehan semantik, kita harus mengetahui apa pengertian dari semantik terlebih dahulu. Bisa dilihat di sebelah saya. Jadi pengertian semantik adalah ilmu yang mempelajari makna kata. Kemudian terdapat beberapa teori hipotesis yang memiliki keterkaitan dengan pemerolehan semantik. Yang pertama, teori hipotesis fitur semantik. Yang kedua, teori hipotesis hubungan gramatikal. Dan yang ketiga, teori hipotesis generalisasi. Dan yang terakhir, yang keempat adalah teori hipotesis primitif-primitif universal. Baik, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang teori hipotesis fitur semantik. Jadi, menurut teori ini, pemerolehan bahasa didapat melalui tahap-tahap dengan memberikan makna pada fitur-fitur yang ada pada kata yang dimaksud. Dalam teori hipotesis ini ada 4 tahap yang disimpulkan oleh Clark. Yang pertama, yaitu tahap penyempitan makna kata, di mana tahap ini terjadi pada anak antara umur 1 sampai 1,5 tahun. Pada tahap ini, anak-anak menganggap satu benda tertentu yang dicakup oleh satu makna menjadi nama dari benda itu. Contohnya, meong disebut sebagai kucing yang dipelihara di rumah saja, tidak termasuk yang berada di luar rumah si anak. Kemudian yang kedua yaitu tahap generalisasi berlebihan, di mana pada tahap ini terjadi di antara anak usia 1,5 sampai 2,5 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mulai menggeneralisasikan makna suatu kata secara berlebihan. Contohnya, kucing atau meong yang dimaksud adalah semua binatang berkaki 4, termasuk anjing, kerbau, kambing, sapi, dan lain-lainnya. 3. Tahap medan semantik. Antara umur 2,5 sampai 5 tahun, anak-anak mulai mengelompokkan kata-kata yang berkaitan ke dalam satu medan semantik. Proses ini berlangsung jika makna kata-kata yang digeneralisasi secara berlebihan akan semakin sedikit setelah kata-kata untuk benda-benda yang digeneralisasi ini dikuasai oleh anak. Contoh, kalau awalnya kata anjing digunakan untuk semua binatang berkaki 4, tapi setelah mereka mengenal kata kuda, kambing, dan sapi, maka kata anjing berlaku untuk anjing saja. 4. Tahap generalisasi. Setelah anak berusia 5 tahun, anak-anak mulai mampu mengenal benda-benda yang sama dari sudut pandang persepsi, bahwa benda-benda itu mempunyai fitur-fitur semantik yang sama. Pengenalan akan mulai sempurna ketika anak mulai bertambah usianya. Jadi, ketika anak berusia 5-7 tahun, mereka telah mampu mengenal yang dimaksud dengan hewan, yaitu semua makhluk yang termaksud hewan. Hipotesis hubungan gramatikal. Teori ini diperkenalkan oleh M. Neil. Menurut M. Neil, pada waktu dilahirkan, anak-anak tidak dilengkapi dengan hubungan gramatikal dalam yang nurani. Oleh karena itu, anak-anak pada awal proses pemerolehan bahasanya telah dilengkapi dengan hubungan gramatikal. Jadi pada awal pemerolehan semantik, hubungan-hubungan gramatikal inilah yang paling penting karena telah tersedia secara nurani sejak lahir. Contohnya, anak pertama kali mengucapkan kata pertamanya, seperti mim, mama saya mau minum. Mam, mama saya mau makan. Dong, mama saya mau gendong. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori generalisasi. Teori generalisasi ini dikemukakan oleh Anglin. Menurut Anglin, perkembangan semantik anak-anak mengikuti satu proses generalisasi
yaitu kemampuan kanak-kanak melihat hubungan semantik antara benda-benda, kata-kata, mulai dari yang konkret sampai yang abstrak. Pada tahap pemerolehan semantik, anak-anak hanya mampu menyadari hubungan konkret yang khususnya di antara benda-benda itu. Bila usianya bertambah, mereka membuat generalisasi terhadap kategori-kategori abstrak yang lebih besar. Contohnya, yang pertama, pada tahap awal pemerolehan semantik, anak-anak telah mengetahui hubungan konkret antara kata-kata seperti melati dan mawar. Yang kedua, setelah mereka semakin matang, mereka akan mengolongkan kata-kata dengan butiran leksikal yang lebih tinggi kelasnya, seperti bunga. Yang ketiga, setelah usia mereka semakin bertambah, mereka pun akan memperoleh semantik yang lebih luas dan mereka dapat memahaminya. Teori hipotesis primitif universal. Teori ini mula-mula diperkenalkan oleh Postal 1966, lalu dikembangkan oleh Burswick 1970. Dengan lebih terperinci, menurut Postal, semua bahasa yang ada di dunia ini dilandasi oleh suatu perangkat primitif semantik universal yang kira-kira sama dengan penanda-penanda semantik dan fitur-fitur semantik dan rumus-rumus untuk mengambungkan primitif semantik ini dengan butir-butir leksikal. Sedangkan setiap primitif semantik itu mempunyai suatu hubungan yang sudah ditetapkan sejak awal dengan dunia yang ditunjukkan oleh struktur biologi manusia itu sendiri. Contohnya, malam tidak selamanya gelap bagi anak-anak di kota besar. Ada lampu, ada mall, ada suasana yang ramai menonton televisi. Berbeda dengan anak-anak di desa yang kalau malam hari gelap, sepi, tidur, dan bunyi jengkrik.